di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Gun. Balik lagi ya, kasus ini naik lagi ya, blow up lagi. Banyak di luar sana yang sudah menjelaskan tentang bagaimana runtutan kronologi dijelaskan berdasarkan film yang ada di Netflix. Mungkin triggernya adalah film itu. Kalau film itu tidak muncul, orang tidak akan muncul juga dengan berbagai macam spekulasi. Cuman saya nggak mau bahas ke sana lah, terlalu banyak yang sudah menjelaskan. Saya cuma hanya fokus kepada pernyataannya Pak Edi, di mana dia menyatakan bahwa dia memiliki bukti yang dalam video banyak ditonton di video podcastnya bersama Karni Ilyas. Dia menyatakan dia punya satu bukti yang ditonton bersama Bapak Tito dan juga Bapak Krisna ya, Krisna Mukni. Katanya dia memiliki satu bukti gitu yang tidak munculkan gitu. Kenapa dia tidak munculkan? Dia tidak mau si Jessica ini nanti dihukum mati gitu loh. Yang pertama, pernyataan Bapak Edi ini sangat kontradiktif. Di mana waktu sidang awal tahun 2016 dia berharap dihukum seberat-beratnya. Loh, kalau memang dia mau dihukum seberat-beratnya, kenapa bukti itu tidak dimunculkan gitu loh? Itu yang pertama. Yang kedua, menyembunyikan alat bukti itu ancamannya 4 tahun pidana. Itu tercatat di dalam pasal 231 KUHP ayat 1, di mana yang mengatakan barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita atau berdasarkan tentuan atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui barang yang ditarik atau dari situ menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Karena ini, netizen sebut Ayah Mirna ada kemiripan dengan orang yang dicurigai Dr. Jaja. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Netizen kembali menyoroti sosok Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna Salihin, terkait kasus kematian Mirna di tahun 2016 lalu. Edi Darmawan disebut mencurigakan lantaran adanya banyak kejanggalan yang dinilai netizen dalam kasus tersebut. Bahkan, belum lama ini, netizen menyoroti hobinya memancing dan memiliki kapal dengan statement ahli forensik Dr. Jaja Surta Atmaja mengenai beberapa pihak yang patut dicurigai terkait dengan kasus kopi sianida. Dia menjelaskan ada beberapa orang yang patut dicurigai. Salah satunya adalah orang yang berhubungan dengan kapal. Ini yang saya ajarin ke mahasiswa, ada beberapa orang yang patut dicurigai. Sianida itu banyak dipakai untuk fumigasi kapal. Orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi itu kapal itu pasti punya sianida, kata dia. Kemudian nelayan juga sering berhubungan dengan sianida, di mana banyak nelayan yang menangkap ikan secara ilegal menggunakan sianida. Terus, kalau kamu nelayan, tukang nangkep ikan. Mereka beli ke toko kimia, Pak, beli sianida. Pak dikasih, mau nangkep ikan di mana? Katanya, ujar Jaja. Sementara dalam potongan video wawancara Dr. Jaja yang diunggah di akun TikTok @hakunamatata itu, juga diselipkan dengan video wawancara Edi Darmawan dengan Karni Ilyas belum lama ini. Edi Darmawan sempat mengaku hobinya adalah memancing. Dia tanya hobi saya apa? Saya bilang saya demen mancing, kata dia. Edi Darmawan juga mengaku memiliki spot-spot tertentu andalannya ketika memancing. Kalau dibilang tukang mancing aja, tanya aja se-Jakarta tahu Edi cacing, paling jago mancing, ujarnya. Tak hanya itu, Edi Darmawan juga mengungkap memiliki kapal besar, namun kapal tersebut sudah dijual lantaran biaya perawatan yang mahal. Kapal saya tapi sudah dijual. Kapal besar begitu biayain tuh kapal, dipakai kagak, kata Edi Darmawan. Waktu saya ajak ke Pantai Mutiara mau sewa kapal, ditawarin yang paling murah 35 juta rupiah. Karena sekali berangkat 5 ton itu solar, sambungnya. Sontak saja, unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar netizen. Padahal yang di podcast Dr. Jaja udah dirilis duluan. Ini Ayah Mirna malah menyambung benang merah, kata netizen. Dr. Jaja aslinya udah tahu dalangnya siapa. Cuma pintarnya dia cuma kasih clue. Sehat selalu orang jujur yang ingin menegakkan hukum Indonesia, kata yang lainnya. Loh, kok nyambung? Makin curiga sama Bapak Mirna. Apalagi dia pernah bilang saya punya botolnya. Singgung netizen. Ayah Mirna Edi Darmawan sebut Dr. Jaja takut bertemu dengannya. Ya takutlah pakai pistol. Ayah Mirna Salihin Edi Darmawan menjadi sorotan usai diundang ke podcast Karni Ilyas beberapa waktu lalu.
Diketahui, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin kembali menjadi sorotan. Hal itu lantaran rilisnya film-film dokumenter I School Murder Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Dalam perbincangannya dengan Karni Ilyas, Edi Darmawan melontarkan pernyataan yang menjadi perhatian warganet. Salah satu pernyataannya yang menjadi sorotan, yakni Dr. Jaja takut dengannya karena dirinya disebut suka membawa senjata api. Melansir YouTube Karni Ilyas pada Senin 9 Oktober. Dalam tayangan tersebut, Edi Darmawan Salihin mengungkapkan, Dr. Jaja yang otopsi Mirna Salihin kala itu takut dengannya. Dia ketakutan sama saya, ucap Edi Darmawan Salihin. Mendengar jawaban narasumbernya, Karni Ilyas menimpali dengan pernyataan yang menjadi perhatian. Ia mengungkapkan Edi Darmawan mempunyai pistol. Ya takutlah pakai pistol, balas Karni Ilyas. Pernyataan itu lantas menjadi perhatian dan sorotan warganet. Pasalnya senjata api sendiri bukan suatu hal yang masyarakat sipil bisa miliki sembarangan, apalagi membawanya kemana-mana. Namun ayah Mirna Salihin menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan senjata api itu. Ia membawa itu hanya karena hobi olahraganya dan bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Bukan pakai pistol, saya nggak pernah keluarin pistol, timpalnya. Selain itu, ia mengungkapkan keahliannya dalam penggunaan senjata api ini karena menembak adalah hobinya. Sebutkan banyak nama petinggi polisi. Ternyata ini pekerjaan ayah Mirna yang dekat dengan TNI Polri. Ayah Mirna Salihin merupakan sosok yang terlihat arogan. Ayah Mirna, Edi Darmawan, memang mengikuti kasus anaknya tersebut dari awal hingga akhir persidangan yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Namun, betapa anehnya, ayah Mirna tersebut mengetahui beberapa nama petinggi polisi. Ternyata Edi bukan warga sipil biasa. Namun, Edi memiliki bisnis yang berkaitan erat dengan kepolisian dan tentara. Saat diwawancarai secara eksklusif oleh Karni Ilyas yang diupload pada YouTube-nya, Edi menyebutkan beberapa nama petinggi polisi dari yang mengurus kematian anaknya hingga Densus. Nama yang ia sebut antara lain Krishna Murthy, Ferdi Sambo, Tito Karnavian, Syarifudin. Seperti yang diketahui bahwa Krishna Murthy saat kasus tersebut merebak merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ferdi Sambo Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tito Karnavian Kapolri dan Syarifudin merupakan pengaman lapas tempat Jessica ditahan. Edi menyatakan kenal pada para petinggi polisi tersebut. Selain mengenal mereka saat mengurus kematian Mirna, ternyata Edi juga mengenal mereka melalui bisnis yang ia lakukan, yaitu supplier senjata TNI.